illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah anak-anak di bulan apa sayang? Ramadan. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang, agama Islam yang menuntun kita kehidupan kita sampai akhirat nanti, ya. Nah, anak-anak, kita ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan itu pasti terkait dengan Al-Quran. Bagaimana diri kita mengoleksikan, memperkuat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Malah bulan Ramadan tanpa Al-Quran itu rasanya sia-sia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan ketika di bulan Ramadan. Dan namanya apa? Namanya apa? Di sudut ya, pada tanggal apa diturunkannya? Pada tanggal 11 Ramadan. Terkait itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Pernah dengar ayat ini? Pasti pernah dengar, ya. Sudah sering diutarakan atau sering disampaikan oleh adik-adik kita. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan dinas itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Di sana dijelaskan tentang kebatilan dan kebaikan. Ada hak dan ada yang batil. Batil itu ketidakbaikan, kalau yang hak itu adalah kebenaran. Ya. Nah, kemudian ketika Al-Quran diturunkan, di mana Al-Quran turun anak-anak? Di kota Mekah. Makanya kota Mekah menjadi kota suci, kota yang dimuliakan karena di situ turun Al-Quran. Wahyu pertama, siapa yang mendapatkan wahyu itu? Allah. Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu, yaitu kemenyangan. Makanya kota di mana diturunkan Al-Quran menjadi kota yang suci dan kota yang mulia. Terus ada satu kota lagi, kota apa? Ada yang tahu? Makkah, yang satunya kota Madinah. Kota Madinah itu di mana Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Beliau juga mendapatkan wahyu, anak-anak mendapatkan wahyu, yaitu turunnya Al-Quran, ya, yang bernama Madaniyah. Makanya kota Madinah juga dikatakan kota yang suci, kota yang mulia. Nah, kota saja menjadi suci dan mulia, apalagi orangnya. Siapa yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kalau kita di setiap bulan Ramadan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, kan kaitannya kalau Al-Quran pasti di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita nggak membaca Al-Quran, berarti waktu kita banyak sia-sia. Nah, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran dengan membacanya, kemudian memaknainya, mentadaburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mau nggak anak-anak dimuliakan oleh Allah? Mau pastinya, ya. Orang yang selalu membaca, menghafal, mengamalkan pasti dimuliakan oleh Allah, ya. Dan kehidupannya pasti dijamin oleh Allah, kehidupan dunia dan dunia akhiratnya. Nah, ada beberapa hal bagaimana cara kita, langkah-langkah untuk kita selalu bersama dengan Al-Quran. Yang pertama adalah setiap hari kita harus membaca tilawah Al-Quran, membiasakan
di sholat asar atau di sholat maghrib. Nah itu satu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Memahami maknanya. Tahu maknanya? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ada yang tahu? Bismillah, ada yang tahu artinya? Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba ada yang pernah hitung nggak? Bismillah itu berapa hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa hurufnya? Ada berapa? Banyak. Ada berapa, Mas? Ada 19 huruf di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau itu kita baca dalam sehari, misalnya dalam sholat 17 rakaat, per hurufnya sudah 10 pahala kebaikan. Kalau kita tambah dengan Al-Fatihah, surat-surat yang lain, sudah berapa pahala yang kita dapatkan? Betul tidak? Nah, di dalam huruf atau bacaan Bismillah itu ada 19 huruf anak-anak. Kalau dikali 10 berapa sudah pahala yang kita dapatkan? 190 pahala itu Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, belum yang lain. Al-Fatihah, ya kan? Nah, banyak sekali pahala yang kita dapatkan dengan membaca basmalah saja. Sudah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isinya. Ya, misalnya setiap hari kita berdoa atau dengan membaca surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, itu kan? Betul enggak? Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi apa? Waktunya lalai, tidak dipakai untuk belajar, tidak dipakai untuk berbuat amal soleh dan sebagainya. Betul ya, Nana? Nah, makanya kita dimotivasi dengan membaca surat Al-Asr setiap kali kita mau belajar atau setiap kali kita mau pulang. Betul nggak? Iya. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Apa menghidupkan? Nah, rumah kita tuh anak kita pakai ngaji. Kenapa? Karena kalau nggak kita pakai ngaji, rumah kita itu kelihatan gelap di lokal seperti kuburan. Ini adalah peristiwa anak ya. Jadi rumah yang tidak dipakai untuk ngaji itu, rumah kita menjadi gelap, ya, seperti kuburan. Nah, kenapa? Karena dengan Al-Quran rumah kita dicahayai oleh Allah dan orang-orang yang di dalamnya pasti dikasih berkah kehidupan dunia dan akhirat. Ya, nah insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa di hari-hari Ramadan ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dekatkan, terapkan hati kita, kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran. Apakah setelah Ramadan nanti kita nggak boleh baca? Ya terus, ya latihannya di bulan Ramadan sampai setelah Ramadan lewat kita tetap untuk